Selamat pagi anak-anak, ini pertemuan yang kedua. Kita lanjutkan materi bangsa Yunani, di mana pertemuan pertama sudah saya jelaskan panjang lebar tentang bagaimana negara Yunani ya, dijajah oleh negara mana, menghasilkan budaya apa ya. Sekarang kita bicara tentang kepercayaan bangsa Yunani ya. Kepercayaan bangsa Yunani itu menyembah banyak dewa, ya, menyembah banyak dewa. Dewa Yunani digambarkan seperti manusia, tetapi memiliki kekuatan dan hidup abadi yang manusia biasa dia tidak bisa, tidak punya. Ya. Dewa-dewa Yunani itu tinggal di Gunung Olympus. Jadi banyak dewa yang tinggal di Gunung Olympus. Dewa yang paling tinggi pemimpin dewa-dewa Yunani adalah dewa Zeus. Nanti kita paparkan filmnya tentang dewa-dewa Yunani. Nah, kemudian di Yunani ini ada karya yang terkenal. Karya ini menceritakan tentang kuda Troya. Coba dijelaskan tentang kuda Troya, cari di internet. Ya. Kemudian ada juga cerita kepahlawanan, ya. Cerita kepahlawan ini bicara tentang Pulau Kreta. Nah, sebelum kita lanjutkan panjang lebar materi tentang Yunani, mari kita lihat film tentang dewa-dewa yang ada di Yunani. Kita lihat. Yunani sangat identik dengan mitologi para dewanya yang sangat terkenal. Mereka memiliki dewa dengan tugasnya masing-masing. Konon, para dewa tinggal di puncak Gunung Olympus dan sering dinamai dengan Dewa Olympus. Berikut ini daftar 10 dewa dan dewi yang populer dalam mitologi Yunani. Zeus. Di antara para dewa, Zeus adalah dewa yang paling terkenal dan merupakan raja para dewa. Dia adalah dewa langit dan petir, yang sering digambarkan dengan sebuah tongkat kerajaan, elang pada bahunya, dan sebuah tongkat petir di tangannya. Konon, tongkat petir yang dimiliki Zeus adalah senjata terkuat, sehingga membuat dirinya disegani para dewa lainnya dan manusia. Zeus menikahi saudara perempuannya Hera, yang juga dikenal sebagai Dewi Pernikahan. Poseidon. Poseidon adalah dewa penguasa laut. Ia digambarkan sebagai dewa yang selalu membawa tongkat trisulanya kemana-mana. Menurut mitologi Yunani, Poseidon adalah dewa yang paling kuat di antara saudara-saudara yang lainnya, sehingga Zeus mempercayakan bagian yang paling inilah kepercayaan bangsa Yunani. Untuk dikuasai oleh negara Yunani juga punya cerita yang menarik, yaitu tentang sosok yang maraton. Namun ia juga kita lihat sering membantu para pelaut. Sejarah tentang maraton. Saya kira ini kepercayaan sampai di sini. Sejarah maraton, ya, sejarah maraton. Ini juga salah satu sejarah yang mendunia sampai sekarang. Ya. Maraton itu sebenarnya adalah nama sebuah daerah di Yunani. Ya. Kemudian pada tahun 490 sampai 500 sebelum Masehi terjadi sebuah pertempuran di Maraton antara Yunani yang saat itu diserang oleh pasukan Persia. Ya. Kemudian pertempuran itu dimenangkan oleh Yunani. Ya. Tapi ada cerita yang menarik dengan kemenangan Yunani. Ada seorang yang namanya Paidipides. Ia adalah pembawa pesan yang berlari bermil-mil tanpa henti dari Maraton menuju ke Athena. Nah, mereka berlari menuju ke Athena itu karena saat itu setelah Persia kalah, beberapa pasukan Persia itu menuju Yunani. Jadi dia akan menyerang kota Yunani. Oleh karena itu, Paidipides ini lari sekencang-kencangnya, memberi informasi bahwa kota Athena mau diserang Persia.
Tapi sayang dalam pertempuran atau dalam pelariannya itu, ya, dia kelelahan sehingga dia meninggal setelah menyampaikan kabar kemenangan tersebut. Ya. Ini gambaran Peidipides saat ditemukan meninggal, dia kehabisan napas sehingga dia meninggal. Nah, ini kita lihat cerita bentuk film animasi tentang sejarah maraton. Kita lihat. Maraton itu kenapa dinamain maraton ya? Jadi, 500 sebelum Masehi, sekitar 50.000 orang Persia menjajah Yunani. Rencananya simpel, mendarat di lapangan maraton, taruh prajurit di sana, terus berlayar ke Athena dan menyerang dari pantai selatan. 10.000 orang Yunani jalan dari Athena ke Marathon sejauh 42 km dan perang. Nah, ternyata Yunani menang. Mereka sendiri nyamuk. Mereka lihat kapal Persia sedang menuju kota mereka. Diutuslah Peidipides untuk lari secepatnya ke Athena, kasih tahu bahwa mereka menang, menyuruh kota itu bersiap-siap perang. Medannya berbatu, nggak bisa naik kuda. Ya jadi ya lari. Itulah cerita maraton. Ya. Ini pembelajaran sesi kedua. Untuk selanjutnya kita masuk pelajaran sesi yang akan datang, yaitu ketiga. Terima kasih.